Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Juga pagi hari ini tentu saya percaya kita punya sukacita untuk hadir di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. 1 minggu telah berlalu, kita sudah lewati. Dan satu yang kita sadari bahwa hidup kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Amin, saudara. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kuduskan setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan, untuk kami layak masuk di hadirat-Mu yang kudus. Engkau mengampuni kami dalam segala kekurangan kesalahan kami. Biarlah kami layak untuk datang memuji dan menyembah-Mu, menikmati Engkau Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin. Lagi katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang,
Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan yang kuasai kami semua, melawati kami semua. Setiap intimidasi kuasa dalam kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kebebasan daripada Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar lawatan Tuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Curahkan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah dari awal sampai akhir semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. 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 Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita masih diberikan nafas hidup, dan firman Tuhan katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yeah.
Engkaulah gunung batu dan keselamatanku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh kembali terkumpul dan saya pun bersyukur secara pribadi dan keluarga bersama suami, saudara. Setelah kurang lebih sebulan sedikit saudara, kami suami istri berada di kampung halaman di Manado, saudara. Ya, dalam urusan anak saudara,
Saya bersyukur penyertaan pemeliharaan Tuhan tetap sempurna, walaupun secara manusia kadang kita berpikir segala sesuatu saudara, kalau diukur dengan pikiran kita manusia saudara, kok tidak habis-habis tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi kembali kepada kebenaran firman bahwa itulah saudara kehidupan kekristenan kita, bahwa kita harus pikul salib saudara. Nah saudara, mungkin salib kita berbeda-beda menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak saudara. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan tentang saya sampai saat ini, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Puji Tuhan saudara, kami bersyukur yang rencananya awal saudara suami harus kembali duluan, tapi saya pikir-pikir saudara, karena udah terlalu lama, ada pelanggan-pelanggan yang WA om kok kelamaan tutupnya. Saudara, di satu sisi saya ada pertimbangan saudara, ya secara manusia ketika ketemu anak cucu saudara, saya berkata kemungkinan saya tidak akan balik, ya karena saya sudah ada patokan untuk tidak kembali, karena kontrakan kita di tempat usaha itu saudara tinggal sampai bulan Juni. Saya bilang sama suami, kamu saja yang balik, yang selesaikan kontrak, saya tidak balik lagi, ya karena kita tidak bisa ada tempat lagi, coba cari-cari dulu. Saya yakinkan kepada pemilik saudara, Pak, kita tidak bisa tambah setahun ini, nggak, katanya mau dibangun saudara. Tapi saudara, Tuhan kasih hikmat, tidak mungkin kita terpisah saudara, ya sebagai suami istri saudara, memang akhir balik, tapi saudara nggak mungkin saya di kampung dia di sini saudara. Saya bilang ya sudah, kita pulang bareng saudara sekalian dengan penyertaan Tuhan. Jumat jam 6 saudara kami naik pesawat dari Manado dalam perlindungan Tuhan, transit Makassar saudara. Di Makassar kami tidak diizinkan untuk turun dari pesawat karena transitnya tidak lama saudara, karena penumpang yang naik tidak banyak. Dan di Bali itu saudara 7 jam saudara, ya saudara. Saya bilang ke suami, aduh 7 jam capeknya, melebihi kerja kita saudara, ya menunggu saudara, mau keluar takut ketinggalan saudara. Ya mau jalan-jalan saudara takutnya ketinggalan saudara, jadi sekitar bandara aja saudara, ya. Dan puji Tuhan sudah ada kegelisahan sebenarnya saudara, kok delaynya lama banget saudara, ya. Saya suruh suami bolak-balik cek di penilaian saudara, katanya sabar Pak, sabar, cuma sabar, ya diuji tak berdoa, Tuhan tolong Tuhan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan saudara. Akhirnya disuruh ayo Pak naik ke atas sedikit lagi, pesawatnya tiba, ternyata tunggu pesawat penerbangan di Bali selama 7 jam itu kurang lebih, saya hitung penerbangan pesawatnya kurang hampir 15 saudara pesawat yang terbang. Kemungkinan itu saudara yang membuat yang ke arah Solo ini delaynya lama banget saudara. Puji Tuhan, bersyukur dan berterima kasih pada keluarga hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada menopang terus kami dalam doa, sehingga setiap rencana kami ke Manado itu boleh berjalan dengan baik. Saudara, saya katakan kepada anak saya, kamu sudah selesai. Modal orang tua kamu cuma itu saudara, pendidikanmu adalah harta. Silakan dan jangan pernah berpikir bahwa kamu kuat di luar Tuhan. Saya katakan, kalau kamu mulai macam-macam di luar pemantauan orang tua, kamu akan rasakan akibatnya. Saya katakan demikian saudara. Saya agak keras saudara terhadap anak supaya mereka mengerti betul bahwa hidup ini tidak boleh main-main dengan Tuhan. Saudara, saya bekali mereka untuk tetap setia beribadah, untuk tetap mengandalkan Tuhan, biar boleh melihat apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat kesempatan.
kita boleh bergabung lagi dan jemaat tetap topang kami dalam doa. Saya walaupun sudah di sini saya masih berpikir tadi malam saudara selesai kami bersih-bersih saudara, walaupun belum rampung benar saudara, ke tempat usaha kakak kami tanya, Kak gimana kita untuk selanjutnya? Dia coba cari-cari dulu. Dia bilang kalau tidak saya sudah ada undangan dari ponakan untuk usaha aja di Jakarta. Kebetulan dia punya ruko yang dulunya punya usaha, saudara. Dia nggak pakai lagi, dia nggak usaha lagi saudara. Tapi saudara, hati kecil saya bilang, Tuhan, Tuhan sudah bawa saya bersama si Patnya, padahal saya nyaman saudara. Saya ada rasa udah seperti keluarga saudara. Saya bilang, Tuhan, saya rasa kalau Tuhan bawa ke sini, Tuhan akan tetap menyertai, Tuhan akan tetap campur tangan, dan Tuhan akan menyediakan apa yang kami akan butuhkan. Puji Tuhan, terima kasih, dan saya serahkan pada penonton puji. Berasa setahun ya. Dari semua pada rindu ya saudara, kita bersyukur atau Alvin boleh ada lagi di tempat ini. Nanti Alvin di Solo enak ya, kalau tinggal di Solo enak ya, makanya nggak usah kemana-mana. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pun cuma bangkit berdiri. Saya percaya apapun yang kita bawa pagi hari ini, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti. Orang lain tidak mengerti apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, tapi Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Dan kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya. Kita pujian dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, oh yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Amin. Kasih-Mu yang
haleluya, haleluya, haleluya. Puji, 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 puji namamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ibu ayo bersama berdoa untuk firman Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai Bapa. Kami percaya Engkau sudah menolong setiap keberadaan kami, sehingga saat pagi hari kami boleh bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kiranya setiap pujian yang boleh kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kehidupan kami, Engkau urapi setiap hati kami, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu saat ini Tuhan, semua boleh termateraikan di dalam setiap tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja di dalam kehidupan kami, melainkan ajarkan kami Bapa, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh termaterai di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjalani setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat otoritas yang datang daripada Allah, kuasa Roh Kudus menyertai dan turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan sampai hari ini semua benar-benar berasal daripada Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini dan jadi doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan duduk diam, duduk manis bersama-sama dengan Engkau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan yang sangat indah, cerah, tidak hujan, dan kita boleh bersama-sama dapat beribadah dengan satu kebebasan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Pagi ini saudara, kita lebih disegarkan dengan kesaksian-kesaksian yang membuat kita semakin kuat, semakin semangat untuk mengiring Tuhan. Ya, kemarin ketika Bapak Edi ke Jakarta, rasanya kok lama gitu ya. Apalagi yang pergi sebulan. Wow, ketika Ibu Rini ke Jogja, rasanya bagaimana gitu. Ada sesuatu yang mengikat hidup saya dan saudara di dalam satu perjalanan pekerjaan Tuhan di Kemah Daud. Rasanya susah buat kita. Ketika Bapak Henry tidak datang, rasanya bagaimana gitu loh saudara. Ada sesuatu yang beda dalam satu keterikatan kita di dalam kasih dan kuasa Kristus. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya patutlah kita berbangga, ya.
Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Dia tidak pernah berubah. Janjinya tetap digenapi kepada setiap orang yang benar-benar mau hidup dengan Tuhan dan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang menjamin, seperti lagu pujian tadi, memberikan kita jaminan bahwa janji-janji Tuhan itu tetap digenapi dalam setiap hidup kita. Untuk itu saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita berdiri, kita sama-sama akan membaca dalam 2 Timotius 2 ayat pertama. Saya hitung sampai 3, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Akan sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan dulu, Tuhan memberkati kita yang mendengar dan mau melakukan akan firman Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Allah yang kita baca, dan saya akan berusaha untuk mengangkat satu tema, yaitu jadilah orang Kristen yang kuat. Ya, jadilah orang Kristen yang kuat. Saudara, di dalam dunia ini yang kita kenal, yang kita tahu bahwa dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan segala macam tantangan, bermacam-macam persoalan, bermacam-macam godaan yang bisa menjatuhkan siapapun, termasuk saya. Iya, siapapun tidak menutup kemungkinan, bukan hanya seorang anak Tuhan atau orang Kristen, tetapi seorang hamba Tuhan pun bisa jatuh dan terseret dengan keadaan yang begitu hal yang membawa kita kepada hal-hal yang akan menggugurkan iman kita, atau dengan kata lain melepaskan kita dari tangan Allah yang maha kuat itu. Dan di mana kita melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, saudara. Begitu banyak masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Kalau kita tidak hidup dengan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita dapat menjadi orang Kristen yang dikatakan kuat di dalam kekuatan manusia, tetapi kita akan berada di dalam kondisi manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Karena manusia itu terbatas, manusia kita ini manusia yang sangat-sangat lemah, Tapi saya agak sangat bersyukur pada pagi hari ini, saya pakai pakaian ini, saya teringat pandangan saya pertama. Ternyata istri saya juga pakai pakaian itu. Saya mengenal istri saya ini, dia waktu memuji Tuhan. Iya. Kok saya diketuk oleh Tuhan? Roy, apakah engkau masih ingat? Saya teringat. Dia memuji Tuhan. Wow, bukan kecantikannya yang saya lihat, kelebihannya dia di dalam memimpin pujian. Satu hal yang saya banggakan, karena apa? Karena di dalam kehidupannya dia
tidak bergeser dalam posisi sebagai orang yang suka memuji Tuhan, bahkan melayani musik. Haleluya. Bapak Fercenayon tadi kelihatannya mungkin ada hal yang mengganjal gitu ya. Ya kita usahakan musik yang ada ini perlu difungsikan, saudara. Ya mungkin kurang keras dan sebagainya. Jadi satu hal yang saya syukuri karena Tuhan selalu menguatkan hal-hal yang positif yang perlu kita ingat dan kita juga syukuri, kita lalui dengan bermacam-macam pergumulan dan berbagai-bagai perjuangan dalam hidup. Maka saya katakan tadi, istri saya sangat luar biasa. Ternyata masih tetap, bukan tetap, masih berapi-api memuji Tuhan. Amin. Amin. Ini kelebihannya dia, saudara. Dan sekarang sering dipakai juga kepada para hamba-hamba Tuhan, bukan hanya Solo, ya, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Solo Raya ini, ya. Dia memfungsikan terus memuji Tuhan, ya. Sejak tadi malam dan pagi dia terus menghafal lagu. Saya selalu diingatkan oleh Tuhan, Roy, jadilah kuat. Haleluya. Segala sesuatu ada di dalam pemantauan, ada di dalam kontrolnya Allah, ada di dalam kuasanya Tuhan, dan kita harus kuat. Kenapa Tuhan berkata di dalam ayat ini? Ya, sebab itu dikatakan apa? Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam hidup saya dan saudara ada sampai hari ini itu berkat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Sartono katakan begini, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan. Iblis ada-ada saja untuk membelokkan arah perhatian kita ketika diperhadapkan dengan beban, persoalan, ya. Sehingga saya juga terpikir, kok tidak datang ya? Ada apa ini? Tuhan yang berkata, engkau harus kuat di dalam menghadapi segala macam hal yang tidak lepas dari kehidupan kita manusia yang penuh dengan tantangan ini. Namun satu hal yang kita sadari, kita menjadi orang Kristen yang kuat adalah oleh kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ada kata yang disebut di sini, jadilah kuat. Jadilah kuat. Di sini dalam, kalau kita tinjau dalam bahasa Yunani, artinya ya pengertiannya harus terus menerus diberi kekuatan oleh Allah. Wow, luar biasa. Pengertian jadilah kuat. Dalam bahasa Yunani katakan bahwa harus terus menerus diberi kekuatan oleh Allah. Wow, luar biasa. Setelah saya coba perhatikan dan saya lihat bahwa jadi kita menjadi orang Kristen yang kuat adalah karena kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan perhatikan beberapa hal yang menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita dapat mengalami dan merasakan menikmati kasih karunia, kekuatan yang daripada Tuhan memenuhi atas kehidupan saya dan saudara, adalah rahasianya, saudara. Ada satu rahasia yang penting yang perlu kita betul-betul pegang teguh. Yang pertama, saudara, orang Kristen yang kuat hidupnya karena apa? Dia benar-benar sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi salah satu kuncinya, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia
setia dan betul-betul sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Ya, coba kita lihat dalam firman Allah. Yosua pasal 1. Ayo, siapa yang cepat baca dengan keras? Ya, rupanya istri saya sudah buat kepangan ini dengan apa? Ya, mari. Tolong dibacakan Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ada yang bisa baca dengan keras? Haleluya. Kita harus pahami kenapa Tuhan bilang jadilah kuat. Ada apa? Ya, karena apa? Ya. Tolong dibaca. Ada yang bisa baca dengan cepat? Halo. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Halo. Oh, itu hanya ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan hidup. Amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini, saudara, memberikan satu kekuatan yang luar biasa kepada siapa? Kepada Yosua. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Bagaimana dia bisa menjadi orang percaya yang kuat dan teguh di dalam Tuhan pada saat dia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yang mana dia hidup betul-betul berjalan dan mau berada kepada satu kebenaran firman Allah. Dan pada saat itu memang Yosua lagi dalam keadaan yang bukan hanya susah, bukan hanya lemah, tapi dalam kondisi, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak kuat, menghadapi orang-orang yang sangat luar biasa, mempunyai pengalaman-pengalaman yang hebat dan sebagainya. Tetapi Tuhan datang berfirman, berbicara kepada Yosua, supaya apa? Engkau harus betul-betul kuat. Kenapa, saudara? Kenapa Yosua sebagai manusia, dia bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia juga anak muda yang sedang digembleng, digodok, diproses untuk memimpin dan menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat-sangat diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam ayat ini, saudara, Yosua diajarkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya taat kepada firman. Jadi satu kunci yang pertama kita lihat bahwa seseorang itu tetap kuat di dalam Tuhan, kuat menjalani kehidupan, kuat menghadapi segala keadaan situasi yang saya katakan tadi, banyak tantangan, godaan, dan bisa saja mungkin seorang anak Tuhan saja yang bisa jatuh, tetapi hamba Tuhan pun bisa jatuh. Karena itu adalah merupakan satu tindakan atau langkah-langkah yang sedang dibuat, dikerjakan oleh setan, saudara. Dan Alkitab kita Wahyu katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, iblis bekerja keras. Bukan dia mencari orang yang sudah menjadi koncone, tidak. Tetapi orang-orang yang telah mengikut Tuhan, yang telah hidup di dalam Tuhan, yang sudah percaya dan betul-betul menggondeli kebenaran firman Allah. Dia berusaha untuk seret, saudara. Kata Alkitab Wahyu, sepertinya akan disantai. Kalau kita tidak kuat,
Artinya di sini kuat untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup berpegang teguh di dalam kebenaran, kita akan jatuh, saudara. Jadi salah satu langkah hidup saya dan saudara tetap kuat, mari saudara hiduplah sungguh-sungguh mentaati akan firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara taati firman Allah, kata firman Allah bahwa orang yang betul-betul ya sungguh-sungguh hidup berpegang teguh kepada firman Allah, seperti Yosua sebagai anak muda diingatkan Allah ada bersama-sama dengan Allah, tidak tinggal diam. Dan selagi firman Allah yang menjadi terang dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan, akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk terus hidup berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, supaya bukan hanya Yosua yang diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya menjadi orang Kristen yang kuat, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya, mentaati kebenaran firman Allah. Bagaimana hidup Yosua? Dia begitu taat, dia begitu menghormati akan Tuhan. Dia sadar bahwa dia bukan sendiri di sana, tetapi dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya sekali lagi, kita manusia tidak lepas dari kelemahan. Halo, siapa yang jago di sini? Tidak ada. Kalau waktunya Tuhan juga cabut nyawa saya, nyawa saudara, nggak ada yang larang. Itu sebabnya kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa berlaku terus dalam hidup sebagai orang yang percaya. Mari kita renungkan firman Allah. Bagaimana firman Allah mengingatkan saya dan saudara sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman Tuhan, ya, artinya merenungkannya siang dan malam seperti Yosua, siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka perjalanan hidup kita dalam kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini dikatakan oleh Alkitab seperti Yosua apa? Akan berhasil, dan kemana engkau pun pergi akan beruntung. Jadi kalau kehidupan Ibu Jules ya sudah menyampaikan bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan satu kemampuan dan kekuatan, mereka tidak ada di sini. Ya. Dan itulah hebatnya doa-doa kita juga. Kita tetap mendoakan keluarga lepas keluarga. Jadi di dalam doa itu saudara, seperti contoh doa Senin atau doa hari Jumat itu bukan doa pribadi, bukan doa hanya kepentingan keluarga kita. Jadi doa di sana doa yang sangat universal, doa yang umum. Jadi bukan doa pribadi, itu egois namanya. Makanya hati-hati saudara, kalau saudara lihat ada teman saya atau saudara saya sudah datang kepada Tuhan, ya, kita cepat-cepat datang sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang betul-betul apa di sana benar-benar mentaati, berpegang teguh kepada firman Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat? Ya. Yang kedua, bahwa hidup saya dan saudara tetap kuat, tetap ada di dalam satu kebenaran firman Allah yang hidupnya ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu yang betul-betul ya kita alami. Daud pernah berkata, ya, kalau hidup saya, hidupku yang sudah berhasil, sukses, apa yang dia raih, dia cita-citakan terkabul, itu juga satu perjalanan yang tidak mudah untuk dia dapatkan. Tetapi dia hanya berkata, Tuhan, jangan engkau jauh dari aku. Artinya dia membutuhkan penyertaan Tuhan dari segala aspek kehidupan, sehingga dia melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita kembali melihat Yosua tadi, Yosua pasal 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pegang ini, saudara. Ini bukan pendeta Roy yang bilang, tapi Tuhan yang bilang kepada saudara dan saya. Amin. Jadilah kuat. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita ada. Walaupun kita menghadapi kesulitan, tantangan. Memang kadang-kadang kalau kesulitan atau masalah itu datang, saudara, kita manusia, sekali lagi, manusia yang begitu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Kita mudah saja yang terlepas. Kita mudah saja hancur, saudara. Tetapi bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan seperti yang kita baca di dalam kitab Yosua ini. Yosua yang memimpin begitu banyak bangsa, dikatakan bangsa yang besar ini, Israel yang begitu luar biasa penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan yang menjamin hidup mereka ketika mereka dalam keadaan lapar. Tuhan kirim manna dari sorga sampai mereka, wow, bukan hanya bilang warak, wes, sampai bosan gitu. Tidak ada perkara yang mustahil begitu. Kalau Tuhan sertai, saudara, hati-hati. Siapapun yang nanti akan menyakiti, mengganggu, melukai saudara, berhadapan dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dialami oleh Yosua, dirasakan bagaimana penyertaan kehidupan Yosua secara khusus luar biasa, dan memang Allah sudah punya rancangan dalam kehidupan Yosua sehingga Yosua menjadi orang yang sangat kuat, dan kuatnya dia itu, teguhnya dia itu karena Tuhan, saudara. Karena awal mulanya dia mulai merasa tidak mampu atau kurang pede, saudara, kurang percaya diri, tetapi Tuhan betul-betul kuatkan dia. Kenapa? Karena dia berpegang teguh, dia respon kebenaran firman Allah yang dia dengar, sehingga dia melihat dan mencapai tujuan dari kehidupan yang dia harapkan. Saudara, jadi kita pun hanya dapat menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kuat bila kita sepenuhnya hidup di dalam penyertaan Tuhan Allah yang maha kuat itu. Amin. Ya. Tidak ada yang lain selain hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Jadi sesibuk apapun kehidupan kita, saya dan saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, andalkanlah Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan Yesus, karena dialah yang sanggup untuk menguatkan hidup kita dan dikatakan meneguhkan kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir apalagi jadi kecut. Ada yang kecut di sini? Kecut itu kan sebenarnya apa gitu? Alkitab bilang, bukan saya bilang. Jangan engkau khawatir, jangan engkau lemah, jangan engkau kecut. Kalau kecut itu Pak Kis apa bagaimana? Hidup orang yang sudah kecut. Kalau saudara makan pelem, kecut, gitu ya. Ya, mungkin menggambarkan kehidupan saya dan saudara kalau jadi orang kecut itu seperti apa gitu. Waduh, mungkin apa ya? Ya, sesuatu hal yang negatif. Negatif. Oh ya, negatif ya. Ya, sesuatu hal yang negatif, ada hal yang dipandang, dilihat oleh orang. Wah, kenapa dia agak kecut gitu, hidupnya barangkali dia hanya, ya kembali saya ambil kata-kata itu, ya dia hidup dan berjalan dengan kecut, rasa ia tidak percaya, tidak mengakui, tidak meyakini
apa yang Tuhan katakan. Tetapi untung luar biasa ya kehidupan Yosua, begitu dia mengakui kehidupannya begitu lemah dan keterbatasan dan mengakui kelemahan dalam hidupnya, maka Tuhan datang memberikan kepada dia supaya jangan dia khawatir, jangan tawar hati, jangan kecut menghadapi tantangan atau masalah apapun yang terjadi. Jadi bila kita hidup sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melepaskan saya dan saudara sedetik pun. Amin. Dia Allah kita yang tidak pernah jauh, dia tetap ada bersama, dia hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita seperti Yohanes katakan pasal yang ke-15 bahwa aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Dan engkau akan berbuah banyak karena engkau ada di dalam aku, engkau tinggal di dalam aku, engkau ada di dalam aku. Engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa. Karena hidup Yosua, dia tetap hidup di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi orang yang kuat ketika kehidupannya benar-benar memiliki satu kehidupan yang selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Enak loh saudara kalau kita disertai. Wow, luar biasa. Saya tidak mau berangkat sendiri, saya mau disertai oleh suami saya. Wah, enak sekali saudara. Makanya tidak heran Bapak Jules ya, yang mau tidak mau harus mengalah, yang harus mau kejar sebenarnya pelanggannya, atau juga mau berusaha untuk waktunya yang masih longgar, dan kita doakan supaya dapat tempat yang baru, ya, supaya mereka lebih legah lagi, lebih luas lagi, lebih melakukan bagian-bagian yang layak untuk dia kerjakan di dalam pekerjaan usahanya, diberkati oleh Tuhan. Jadi sesibuk apapun kehidupan kita, selama kita hidup di dalam dunia ini, saya mau katakan andalkan Tuhan. Amin. Percayalah sepenuhnya totalitas hidup kita kepada Tuhan, karena dia yang sanggup menguatkan kehidupan kita dan meneguhkan kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, kecut, atau lagi tawar hati menghadapi segala problem dan masalah yang selalu datang silih berganti, saudara. Kalau masalah satu sudah selesai, masalah lain yang datang, ya saudara. Ada sesuatu hal yang perlu kita jadi perenungan, bahwa jauh dari Tuhan atau terlepas dari bimbingan penyertaan Tuhan, kita akan bukan hanya lemah, kita akan jatuh. Itu sebabnya satu hal yang kita harus akui, bahwa kekuatan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, karena dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena dia adalah Allah yang menjadi andalan saya dan saudara. Kata Yeremia pasal yang ke-29, bahwa ayat yang ke-9, bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancanganku bukan rancangan kegagalan, rancanganku bukan rancangan penyakit, tapi rancanganku membawa damai sejahtera, membawa kemenangan, membawa kehidupan dan keselamatan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, bagaimana orang Kristen yang harus kuat? Ya. Orang Kristen yang kuat, yang selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tolong dibacakan di dalam Markus pasal 14. Ada yang bisa baca? Ayat 38. Ya. Oke. Ada yang bisa tolong di luar sana? Markus pasal 14 ayat 38. Karena belum ada yang mau berdiri, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat saudara, satu peringatan ya, warning daripada Tuhan kepada saya dan saudara. Ayat ini merupakan konteksnya
adalah ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, saudara, di mana dia akan ditangkap dan disalibkan, ya, karena dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid yang menyertai dia untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena daging ini dikatakan apa? Lemah, saudara. Wow, saya tidak akan berkata, oh saya hebat, saya kuat. Oh, ya, barangkali saya ini sudah masuk kepada titik yang terlemah dari saudara. Saudara malah yang lebih kuat. Karena ada saat-saatnya tertentu kita manusia ketika diperhadapkan dengan satu problema, kesulitan, masalah, wow, kadang kita jadi lemah, saudara, tidak berdaya. Tapi saya kembali lagi, saya katakan kesaksian tadi, ketika saya lihat istri saya, oh Tuhan ingatkan, halo, Roy, dia tetap cantik, dia tetap melayani, dia tetap hidup untuk memuliakan aku. Amin. Amin, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kita dikelilingi oleh berbagai macam-macam godaan, baik dari dunia ini maupun apa? Dari hawa nafsu diri sendiri. Ada kalanya kita kalau sudah mulai naik karir, mulai berhasil, hati-hati, kita harus jaga betul, saudara. Kita harus jaga betul. Kita yang tadi suka berdoa, aktif di dalam ibadah, tetapi karena mulai agak bagus karirnya, artinya pekerjaannya, oh sudah ada pekerjaan, wow, lama kelamaan kurangi, ya lama-lama hilang, saudara. Itulah merupakan tindakan sikap pada manusia yang lemah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan engkau harus kuat, dan kuat itu harus berjaga-jaga selalu dalam apa? Jaga-jaga dengan apa? Dengan pedang, dengan kekuatan kita lemah, tapi berjaga-jaga dengan doa. Ini penting, saudara. Karena ayat ini saya kembali katakan, ketika Yesus diperhadapkan dengan satu tantangan berat, ya, dia dijatuhi bahwa telah mengajarkan yang sesat. Dia dikatakan bahwa seorang yang sudah melawan atau sudah melanggar satu aturan dari Taurat, bahwa kok dia mensejajarkan dengan Allah. Berarti kok dia Allah? Tapi disinilah, saudara, karena manusia itu tidak paham, manusia tidak mau terima, manusia tidak mau mengerti, manusia tidak mau responi akan firman Allah, sehingga kehidupan manusia itu dikatakan bahwa bisa juga menolak, bisa juga melepaskan, bisa saja membawa satu sikap yang sangat agresif, menyerang, saudara. Itulah terjadi dalam diri Yesus. Tapi Yesus berkata, senjata pamungkas orang Kristen adalah doa. Amin. Maka itu kita terus tumbuh kembangkan. Jangan kita hanya berkata, jangan lupa doa. Oh oke. Tapi oke-nya top. Tapi berani kita bertindak, berani kita mengambil sikap yang begitu kuat di dalam Tuhan. Karena doa itulah yang menjamin saudara untuk melihat kelanggenganmu hidup, kelanggenganmu usaha, kelanggenganmu di dalam segala aspek. Maka Allah dikatakan menyertai saya dan saudara. Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menolong hidup kita. Walaupun kita mungkin doa kita, maaf bicara, wow, sangat rendah. Atau dengan kata lain, bodoh. Kok doanya kok pendek banget? Kok doanya kok goyang ngorong ngidul? Tapi kalau dia keluar dari hati yang paling dalam, ingat, hati-hati. Engkau akan melihat kedahsyatan, keajaiban. Karena dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin akhiri dengan satu kebenaran di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Ya.
Mari kita baca bersama-sama supaya diberkati oleh Tuhan. Tadinya Tuhan berbisik sama saya, Mas atau Bapak Henry yang baca. Bisa baca? 1 Petrus 5 ayat 8 dan sampai ayat 10. Ya. Halo. Ya. Ya. Perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan seperti sama seperti singa yang mengamuk dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman dan teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung derita yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia dan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita ketika lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ini ada satu janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya saat kita berjaga-jaga dikatakan dan berdoa, ya. Kita berjaga-jaga itu bagaikan security itu bukan menggunakan melengkapi senjata-senjata secara lahir, tapi senjata yang saya katakan sebagaikan pamungkas adalah doa kita kepada Tuhan. Karena doa itu besar kuasanya. Saudara, dikatakan bahwa di dalam doa ada karunia, ada sumbernya segala kasih karunia yang telah menyelamatkan kita dalam segala keadaan hidup dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita kesulitan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita benar-benar hari-hari ini berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tapi satu hal, banyak tanda-tanda, banyak nubuatan-nubuatan yang telah digenapi oleh firman Allah, dan kita hanya diminta satu hal, berjaga-jaga dan berdoa. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita, memberkati kita, menentukan kita sampai selamanya. Amin. Kita tunduk kepala, kita akan sama-sama mau berdoa kepada Tuhan lebih dulu, mengucap syukur sebelum kita masuk kepada satu perjamuan kudus. Saya mengajak saudara berdiri semua. Kita akan menyanyikan satu pujian yang diangkat atau dinyanyikan oleh pemimpin pujian tadi sebelum firman Allah. Kita akan nyanyikan pujian tersebut. Coba dimunculkan, ya, dimunculkan. Puji Tuhan. Mari silakan. Ya. Haleluya. Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yang pimpin pujian. Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu yang murah, menolong
Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia adalah sumber kekuatan saya dan saudara. Kenapa firman Allah mengingatkan saya dan saudara, jadilah kuat di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Maka dia berjanji kekuatan itu tetap eksis dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ketika saudara sungguh-sungguh berpegang, hidup berjalan menurut firman Allah. Firman Allah yang menerangi saya dan saudara. Firman Allah yang berkuasa mengembalakan saya dan saudara. Bahkan dia katakan, kita kuat karena Tuhan ada bersama kita. Dia menyertai kita. Dia Immanuel. Amin. Haleluya. Tetapi yang perlu kita waspada, seperti saya katakan tadi, iblis dia bukan hanya meraung-raung, tetapi dia berusaha untuk mempengaruhi, menggoda kita, berusaha untuk melepaskan kita dari perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak peka dengan Tuhan, kalau kita tidak bersekutu berdoa sama Tuhan, maka dengan pelan-pelan kita akan jatuh, binasa, dan kita akan terlepas dalam kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan hidup. Tapi kita punya Tuhan, kuasanya yang tak terbatas itu, berkuasa untuk menolong saya dan saudara. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya ingin kembali nyanyikan pujian chord refnya saja, dan Bapak ini maju ke depan. Haleluya. Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terjadi. Punya Tuhan menolong hidupku. Saya dan saudara, barangkali kita yang datang dalam keadaan kecewa dan putus asa, ada kalanya iblis berusaha untuk membongkar perkara-perkara yang sulit dalam hidup kita. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan, jadilah kuat, karena Tuhan selalu ada bersama engkau. Kalau kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, mungkin kita belum mencapai apa yang kita harapkan, sehingga kadang-kadang kita menjadi kecewa dan putus asa. Ingat, janji Tuhan tetap digenapi, pertolongan Tuhan tetap berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Bapa. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Kami bersyukur karena Engkau kembali meneguhkan kami, agar kami tetap berpegang teguh, berjalan menurut kebenaran firman Allah. Kami tetap disertai oleh Engkau. Kami tetap memberikan waktu bersekutu dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus hidup dan berada kepada kehendak dan maunya Tuhan. Roh Kudus memampukan kami mengalami satu pengalaman-pengalaman yang indah, satu ketajaman yang sangat kuat
untuk mengerti akan apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, Engkau yang menguduskan perjamuan ini, Engkau yang menjadikan satu kekuatan kebenaran, karena Engkau yang berkata bahwa ketika kami melakukan perjamuan kudus, mengingat peristiwa yang Tuhan sudah lakukan, menebus kami dari segala dosa, melepaskan kami dari sakit penyakit, menolong kami dari kegagalan demi kegagalan. Engkau datang rela berkorban untuk memperhatikan, menolong hidup kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami mengalami satu lawatan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami yang datang dengan lemah Tuhan kuatkan, yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, dan yang menghadapi persoalan masalah Tuhan datang menyelesaikan. Kami siap terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Darah Darahmu, Darahmu Yesus, sucikan Darahmu Yesus, bebaskan Darahmu Yesus, ubahkan dunia kita. darah Yesus, Darahmu Yesus, sucikan Darahmu Yesus, bebaskan Darahmu Yesus, ubahkan yang sudah dapat boleh berdiri. Darahmu Yesus, sucikan Darahmu Yesus, bebaskan Darahmu Yesus, ubahkan dunia kita.
Mari kita bersama-sama berdiri semua. Dan saya percaya semua kita sudah mendapatkannya dan juga mengakui tentang pengorbanan Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan kebinasaan. Dengan pengorbanan Kristus kita melihat dan merasakan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa untuk menolong saya dan saudara. Sebelum kita terima, dengar firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus? Kita akan terima bersama sambil menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Puji Tuhan. Terima kasih. Demikian selanjutnya firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah minuman cawan ini adalah lambang daripada darah Yesus? Kita akan terima bersama sambil menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hebat dan ajaib. Engkau yang menempatkan kami dari kebinasaan. Dan sifat Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan menolong kami. Kami merasakan Tuhan menjamah kami. Kami merasakan kepedulian, perhatian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang memimpin acara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan menyanyi satu pujian, Ku Menang. Saudara silakan untuk membawa persembahan. Atas hidup yang diberikannya, sedang pasti berkat Islam.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jadwal sepekan yang bisa kita ikuti bersama sepanjang minggu ini. Senin ada doa malam dengan pemimpin pujian Ibu Weni, dan kemarin sudah saya singgung di ibadah kaum muda. Saya percaya di bulan ini kegiatan nggak sampai jam 6 sore ya, sampai jam 5 karena ini kalau di Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa ya saudara. Biasanya serentak kegiatan sebelum jam 6 sudah berakhir. Saya percaya anak-anak kaum muda di tempat ini telah menerima firman Tuhan hari ini bergerak maju untuk mengikuti doa Senin ya. Ada haleluya. Haleluya. Dan Rabu ada ibadah KTB bertempat di keluarga Ibu Rini dengan pemimpin pujian Ibu Lami, waktu dimulai jam 18.30. Jumat ada doa pagi jam 4.30 bertempat di gereja. Kemudian di Jumat sore ada doa tutup puasa jam 15.30. 15.30 bisa Pak Edi? Haleluya. Jidihan 15.30 ya. Jadi kalau kita pulang tidak terlalu sore ya saudara. Kemudian Sabtu ada ibadah kaum muda jam 18.00 dan kemarin sudah disampaikan oleh kaum muda bahwa ada sharing ya. Apakah ini perlu pendampingan? Nanti saudara ketua bisa berkomunikasi dengan Bapak Gembala. Sudah adakah bahan untuk sharing ya? Kita juga bisa bantu ya. Jadi nanti saudara ketua bisa berkomunikasi dengan Bapak Gembala gimana. Dan kemarin anak pemuda penuh ya, penuh, dan ini harapan kita semua sebagai orang tua ya dari Tuhan. Harapan kita semua sebagai orang tua di Sabtu yang akan datang juga penuh seperti pada waktu hari Sabtu kemarin. Petugas yang bawa renungan Ibu Gembala ini share Ibu Gembala. Ya, istirahat. Kemudian untuk ibadah minggu, ibadah dimulai jam 8 pagi Bapak. Iya, saya familiar dengan Bapak ini ya di tengah ya, istri dan anak-anaknya ya. Iya, ibadah sekarang berganti jadwal Pak, jam 8 pagi ya. Di nama Tuhan kalau besok ada kunjungan di sini bisa hadir jam 8 pagi. Untuk pemimpin pujian Ibu Rahel, untuk yang akan datang, minggu yang akan datang, Saudari Sheila. Doa syafaat nanti kita rindu sama Tante Olvin ya. Sama Bapak Ibu Lesian nanti yang doa syafaat Tante Olvin ya. Dan kita juga rindu keluarga Bapak Hendri ya, Bapak Sartono ya, Bapak Sartono. Jangan hanya ibadah perjamuan kudus ya, kita mau kebersamaan ini ada di dalam setiap ibadah raya saudara. Seperti firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jagalah itu artinya jangan kita merasa nyaman karena musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita yang akan menelan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan tadi semuanya menderita ya saudara. Tidak saya, tidak Pak Gembala, semuanya menderita. Tetapi biarlah kita terus berjaga-jaga dan berdoalah kuat di dalam Tuhan. Seperti Tuhan katakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, waktu kita serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan, untuk acara ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu dan saya mengundang yang akan berdoa syafaat dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh
Tuhan. Betapa Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna, yang terus teralami dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dihentar Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan yang indah, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh dilawati dengan kebenaran firman. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, teguhkan iman kami anak-anak, bahwa kami semakin hari semakin melekat kepada-Mu, agar kami kuat di dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Bagian dari salib kekristenan kami, bagian dari pengiringan kami kepada-Mu. Namun kami sadar kami manusia terbatas Tuhan. Kami tidak punya kekuatan di luar Engkau. Sebab itu Tuhan bawa kami Tuhan untuk terus ada kerinduan mencari Engkau, untuk terus ada kerinduan menghampiri hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat rangkaian ibadah yang Kau telah tolong Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama tetap berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di Kemah Daud. Tuhan tetap menyertai, tetap Tuhan campur tangan, tetap Tuhan bela Tuhan. Biar pekerjaan ini semakin hari semakin berkembang. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Banyak jiwa boleh tertolong Tuhan yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat pelayanan yang ada di Kemah Daud akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan, lewat pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, jemaat Tuhan akan semakin kuat. Yang saat-saat ini tidak ada kesukaan untuk beribadah, kami berdoa kepada-Mu ya Roh Kudus, jamah, sentakkan dan ingatkan di dalam nama Yesus bahwa hidup ini adalah milik kepunyaan-Mu. Tidak ada yang dapat diandalkan dari hidup ini selain berpegang berharap kepada-Mu. Sehingga hari-hari ke depan anak-anak-Mu yang tidak ada kesukaan akan ada kesukaan Tuhan untuk beribadah. Tidak ada yang terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Semua akan ada kerinduan beribadah kepada-Mu. Yang dalam kelemahan tubuh kami sakit Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau tabib kami yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan Tuhan. Yang saat-saat ini sudah dalam pergumulan Tuhan, Engkau Allah jalan keluar satu-satu. Engkau Allah penolong dalam pergumulan kami anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami percaya Tuhan bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan terus menolong, memberi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan. Engkau akan kerjakan dalam pergumulan setiap anak-anak-Mu, rumah-rumah tangga anak-anak-Mu. Untuk pelayanan yang ada Tuhan, tetap Tuhan menolong Tuhan. Tuhan pengembangan pemuda remaja Tuhan untuk semakin kuat menjadi tiang-tiang penopang dalam pelayanan. Bentuk karakter anak-anak ini Tuhan, tetap berharap mengandalkan Tuhan di dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, agar mereka boleh melihat jaminan masa depan yang cerah yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak muda ini Tuhan. Pertumbuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan tolong, baik secara jasmani tumbuh sehat Tuhan, bahkan saat dari pertumbuhan rohani, dari masa kanak-kanak mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan, penolong bahkan pemilik kehidupan ini. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Setiap program ibadah, program doa Tuhan, seminggu berjalan ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada setiap yang dipercayakan melayani, Tuhan terus menolong, memberi Tuhan sukacita, damai sejahtera dalam pelayanan Tuhan. Bahkan bagi kami seluruh jemaat Tuhan, kerjakan terus kesukaan bagi kami, kerinduan bagi kami untuk ada dalam persekutuan doa, dalam persekutuan beribadah, memuji, menyembah. Kami berdoa juga bagi bangsa negara. Kami tetap serahkan ke dalam tangan. Pemerintah yang dipercayakan memimpin roda pemerintahan yang ada di bangsa negara ini, Tuhan pimpin mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, terutama roh takut akan Tuhan, tengah-tengah tugas dan tanggung jawab. Bagi yang tidak ada perkara yang mustahil, akan banyak pemerintah yang berkuasa saat ini. Tuhan panggil di dalam nama Yesus, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka Amin. sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi berkat. Amin. Tuhan pakai mereka menjadi surat yang terbuka Amin. yang dapat menerangi, menyinari bahwa Tuhan pelayanan tugas mereka Amin. Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam surga. Bapak Gembala secara pribadi, keluarga hamba dalam pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Amin. beri kemampuan Amin. menghadapi setiap karakter jemaat yang berbeda-beda. Tuhan kami percaya ada kekuatan Allah, ada hikmat marifat surgawi menjadi bagian keluarga hamba-Mu dan mampukan mereka menjadi kepala sidang yang mampu mengayomi jemaat Tuhan yang ada. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Dengan tidak melihat latar belakang, hamba-Mu adalah gembala sidang yang diutus Allah untuk mengayomi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih dan terpuji bagi nama-Mu. Sepanjang minggu berjalan, kami serahkan setiap usaha kerja kami, usaha mata pencarian jemaat Tuhan, usaha apapun yang dijalani jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami di dalam iman. Engkau Allah mendahului, Engkau Allah campur tangan, Engkau Allah memberkati. Ini doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin dan memberkati ibadah pagi hingga siang ini. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Turunlah tangan-Mu, memberkati keluarga, lepas keluarga, memberkati usaha perdagangan mereka. Engkau berkati peternakan mereka. Engkau berkati usaha-usaha perdagangan yang telah mereka jalani selama ini Tuhan. Amin. Sekali lagi Tuhan tolong dan berkati anak-anak di dalam pendidikan dan pekerjaan. Amin. Baik yang ada di dalam maupun yang ada di Amin. luar. Amin. Jauh dari keluarga. Amin. Tuhan berkati Amin. mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. Amin. Inilah doa kami dan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, berkat cinta dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita yang percaya dan setia. Berkat ini kami terima demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan Amin.